Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Mahmuda dengan NIM 201051292 bersama teman saya. Perkenalkan, saya Dinda Putri Pamungkas dengan NIM 2010512070. Kami dari S1 Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta ingin mendemokan teknik prediksi serta rekomendasi pengambilan keputusan berdasarkan dataset credit card fraud detection. Next. Sebelum kami mendemokan pada aplikasi Python, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan mengenai datasetnya yang kami ambil dari Kaggle. Next. Yang pertama itu ada konteks dari dataset, di mana dataset tersebut menyajikan kumpulan data sintetik yang dihasilkan menggunakan simulator yang disebut dengan PySim sebagai pendekatan untuk masalah tersebut. PySim ini menggunakan data agregat dari kumpulan data pribadi untuk menghasilkan kumpulan data sintetik yang menyerupai operasi transaksi normal dan menyuntingkan perilaku buruk untuk kemudian mengevaluasi kinerja metode fraud detection. Lalu dari konten datasetnya itu, PaySim mensimulasikan transaksi uang seluler berdasarkan sampel transaksi nyata yang diambil dari logistik keuangan 1 bulan dari layanan uang seluler yang diterapkan di negara Afrika. Logistik asli yang disediakan oleh perusahaan multinasional yang merupakan penyedia layanan keuangan seluler yang saat ini berjalan di lebih dari 14 negara di seluruh dunia. Kumpulan data sintetik ini diperkecil hanya seperempatnya dari kumpulan data set asli, lalu kemudian letakkan di Kaggle yang kami ambil sumbernya. Selanjutnya, kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai kolom-kolom yang ada pada dataset. Next. Yang pertama itu ada kolom step, di mana itu tipenya adalah integer untuk satuan waktu di real time-nya, di mana hal ini itu menunjukkan nilai 1 untuk setiap dalam jangka waktu 1 jam dengan total stepnya itu ada 744, simulasinya itu dilakukan selama 30 hari. Lalu di sini ada type, kolom yang kedua itu ada type, tipe datanya itu ada string atau categorical. Ini merupakan jenis transaksi yaitu ada cash in, cash out, debit, payment, dan transfer. Lalu kemudian ada kolom yang ketiga itu ada amount, di mana tipe datanya ini adalah float, yaitu merupakan jumlah transaksi dalam mata uang lokal. Lalu kemudian kolom selanjutnya itu ada name origin, tipe datanya itu adalah string, di mana ini merupakan pelanggan yang memulai transaksi. Lalu kemudian ada kolom selanjutnya maksud saya yaitu adalah old balance origin, tipe datanya itu adalah float, merupakan saldo awal sebelum transaksi. Lalu kemudian ada kolom selanjutnya itu ada new balance origin, tipe datanya float yang merupakan saldo baru setelah transaksi. Lalu kemudian ada name destination bertipe data string yang merupakan pelanggan yang menjadi penerima transaksi. Lalu selanjutnya ada old balance destination yang bertipe data float yang merupakan saldo awal penerima sebelum transaksi. Lalu kolom selanjutnya ada new balance destination yang bertipe data float yang merupakan saldo baru penerima setelah transaksi. Lalu kolom selanjutnya itu ada is fraud, bertipe data boolean atau binary. Ini untuk menentukan apakah transaksi itu adanya kecurangan, yaitu dikodekan dengan nilai 1. Kalau misalkan invalid berarti nilainya 0. Lalu kemudian ada kolom selanjutnya ada is flag fraud, yaitu bertipe data boolean atau binary untuk menentukan apakah transaksi tersebut ditandai sebagai penipuan atau tidak, yaitu dikodekan dengan 1 apabila true dan dikodekan 0 apabila false. Pengamatan ini ditandai jika transaksi itu melibatkan transfer lebih dari 200.000 dalam mata uang lokal. Next, selanjutnya. Sekian penjelasan mengenai dataset fraud detection. Kemudian kami ingin mendemokannya ke Jupyter Notebook. Baik, selanjutnya ini kami akan menemukan fraud detection card menggunakan Jupyter Notebook dengan bahasa yang kami gunakan itu adalah Python. Yang pertama diawali dengan mengimport library umum terlebih dahulu yang akan kami gunakan untuk
ke depannya, yaitu ada NumPy, ada Pandas, ada Matplotlib, serta Seaborn untuk visualisasi. Lalu ada library scikit-learn untuk machine learning-nya. Di sini kami gunakan logistic regression, random forest classifier, serta decision tree classifier. Lalu juga ada scikit-learn preprocessing untuk label encoder, min-max scaler, serta standard scaler. Lalu lanjut ke line yang kedua. Di sini kami ingin meloading dataset, di mana kami ingin meletakkan file CSV-nya terlebih dahulu pada objek yang sudah kami tentukan, yaitu bernama data. Lalu kemudian kami ingin melihat data frame-nya, yaitu dengan menampilkan function .tail untuk melihat 5 record terbawah dari data frame tersebut. Lalu kemudian kami ingin mengecek jumlah dari fraud dan non-fraud transaksi, di mana dari kolom is flag fraud itu value counts-nya itu bernilai true 1, terdapat 16 record, lalu bernilai false atau 0 itu sebanyak 6.362.604. Lalu kalau untuk yang kolom is fraud, value counts-nya itu kalau bernilai true itu ada 8.213 record, kalau false-nya itu ada 6.354.407. Next. Selanjutnya di sini kami akan melakukan data preparation, di mana pertama kami ingin mengecek null values dulu pada dataset menggunakan function isNull, maka dihasilkan tidak ada null values dari dataset tersebut. Next. Lalu kemudian kami di sini ingin mengecek duplicate values dari dataset dengan function .duplicated, maka dihasilkan tidak ada duplicate values dari dataset. Lalu next, kemudian di sini kami ingin mencetak kolom dari dataset tersebut, serta kami ingin mencetak shape atau ukuran dari dataset tersebut. Dihasilkan 11 kolom serta 6.362.620 record dengan 11 step, dengan 11 kolomnya itu adalah step, type, amount, name origin, old balance origin, new balance origin, name destination, old balance destination, new balance destination, is fraud, serta is flag fraud. Next. Kemudian kami akan mengeksplorasi data analyze. Yang pertama itu dengan menampilkan statistical summary of the data dengan menggunakan function .describe, maka dihasilkan count, mean, standar deviasi, nilai minimal, Q1, Q2, Q3, serta nilai maksimal untuk setiap kolomnya. Lalu kemudian ini ada info dari dataset menggunakan function .info untuk menampilkan kolom yang ada pada dataset serta tipe datanya yang digunakan. Next, kemudian di sini kami ingin memvisualisasikan distribusi dari tipe transaksinya menggunakan pie chart, maka bisa dilihat yang paling banyak itu tipenya adalah cash out sebanyak 35%, lalu kedua itu ada payment 34%, lalu selanjutnya ada cash in 22%, lalu ada transfer 8%, dan yang paling kecil adalah debit 1%. Lalu kemudian di sini kami ingin menghitung fraud dan non-fraud transaksi dari setiap type transaksinya. Di sini kami visualisasikan menggunakan diagram batang. Maka dilihat kalau yang hijau itu nilainya adalah 0 atau false. Kalau satu itu orange. Di sini orange-nya tidak terlalu terlihat karena jumlah perbandingannya rentan antara nilai 1 sama 0 itu jauh, karena jumlah dataset kami juga terlalu banyak, jadi tidak terlalu terlihat. Lalu bisa dilihat pada diagram ini, kalau transfer dan cash out itu merupakan tipe transaksi yang memiliki fraud transaction. Lalu kemudian debit transaksi memiliki record yang paling sedikit. Lalu banyaknya transaksi dari transfer itu sangat mirip dengan banyaknya transaksi cash out. Lalu kemungkinan modus fraud transaction yang dilakukan dengan mentransfer ke akun tertentu yang kemudian di cash out dari akun tersebut. Selanjutnya, penjelasan selanjutnya akan diserahkan kepada teman saya, Dinda Putri Pamungkas. Oke, baik. Selanjutnya kita akan mengecek apakah hanya spesifik akun tertentu yang melakukan transaksi, dan ternyata dari hasilnya itu dihasilkan bahwa tidak ada spesifik akun yang
mana melakukan fraud transaksi, sehingga dapat pula disimpulkan bahwa tools tersebut, yaitu name destination dan name origin, tidak terlalu relevan untuk memodeling. Lalu selanjutnya kita akan memeriksa apakah rekening penerima transfer penipuan digunakan juga sebagai rekening pengirim untuk pengiriman untuk pencairan. Lalu dihasilkan bahwa hasilnya false. Lalu selanjutnya kita akan membuat satu fitur baru, yaitu transaction type 2 yang akan bervalue C atau customer dan M, yaitu merchant. Berdasarkan karakter pertama dari value name origin dan name destination. Lalu kita juga akan membuat categorical value, categorical variable dengan CC customer to customer, CM customer to merchant, dan MC merchant to customer, dan MM merchant to merchant. Lalu selanjutnya kita akan melakukan visualisasi numerik variabel terhadap fraud menggunakan box plot. Lalu terlihat bahwa jumlah median dari fraud transaksi itu lebih besar daripada non-fraud transaksi. Lalu dilihat juga bahwa balance di origin account pada fraud transaksi sebelum transaksi itu lebih besar dibanding balance origin account dari non-fraud transaksi. Lalu selanjutnya kita juga dapat melihat bahwa fraud transaksi hanya terjadi pada transaksi tipe CC atau customer to customer. Terlihat di sini hanya ada yang output hanya dari CC. Lalu selanjutnya kita akan melakukan data preprocessing. Nah, dari data preprocessing ini kita yang pertama adalah akan menghapus atau drop kolom yang tidak relevan untuk modeling kita, yaitu ada flag fraud, flag fraud, name origin, dan name dash column. Lalu selanjutnya kita akan menghandling categorical variable, kita akan menggunakan get dummies. Lalu selanjutnya kita juga akan melakukan splitting data menjadi trend dan test dengan test size sebanyak 0,2 atau 20%, dan training testnya itu sebanyak 80% atau 0,8. Lalu kita juga akan melakukan normalisasi data sehingga semua variabel akan mengikuti satu scale yang sama, yaitu 0 sampai 1. Kita menggunakan min-max scaler. Lalu selanjutnya kita akan melakukan model selection atau eksplorasi model. Nah, jadi kita pertama akan performing undersampling of trained data. Jadi data kita seperti yang terlihat tadi, data kita itu mencapai jutaan. Jadi kita akan mencoba undersampling. Jadi kita akan merandom undersampler, kita import random undersampler, samplingnya itu sebanyak 0,2 atau 20%. Kita juga split jadi X-trend dan Y-trend. Lalu kita akan melakukan model yang pertama itu logistic regression. Jadi logistic regression ini adalah metode regresi yang menggunakan fungsi logistik untuk menghitung probabilitas terjadinya suatu kejadian. Fungsi logistik ini akan mengubah nilai numerik menjadi nilai antara 0 dan 1 yang kemudian dapat digunakan untuk memprediksi kelas dari data tersebut. Kita pertama import dulu logistic regression-nya, lalu kita akan menghasilkan confusion matrix dan classification report-nya. Nah, terus terlihat nih kalau akurasi dari model logistic regression itu sebanyak 0,97 dengan confusion matrix, yaitu true positif sebanyak 1.547.345, lalu true positif yaitu 41.284, false negatif 971, dan true negatif sebanyak 1.055. Lalu di classification report testing data testing terlihat akurasinya itu sebesar 0,97, sedangkan untuk classification report dari trend data akurasinya sebesar 0,97. Lalu selanjutnya kita akan melakukan model random forest classifier. Jadi random forest classifier ini cara kerjanya adalah dengan membangun sejumlah model pembelajaran mesin secara acak dan kemudian menggunakan teknik agregasi untuk menggabungkan model-model tersebut menjadi sebuah model tunggal.
Lalu sama kita juga membangun confusion matrix serta classification report. Lalu didapatkan hasil akurasi data keseluruhan yaitu 0,99 dengan akurasi dari data testingnya itu sebesar 1 dan training datanya itu sebesar 1 juga. Namun ternyata dari data training dan saat kita menggunakan data training dalam random forest ini, ternyata model tersebut hanya mengklasifikasikan sedikit saja fraud dari data keseluruhan sehingga terjadi misklasifikasi sebesar lebih dari 20%. Jadi kita akan melakukan random forest classifier tapi menggunakan undersample yang tadi kita buat. Lalu didapatkan hasil akurasi sebesar 0,99 dengan akurasi dari data testingnya itu sebesar 1 dan yang training datanya itu sebesar 1 juga. Lalu selanjutnya untuk model yang ketiga kita akan menggunakan decision tree. Jadi algoritma ini akan mengelompokkan data berdasarkan atribut yang ada di dalam data tersebut sehingga setiap node pada pohon mempresentasikan sebuah atribut. Dari setiap cabang yang keluar dari node mempresentasikan nilai atribut tersebut. Pada akhirnya data akan dikelompokkan ke dalam leaf node atau node terakhir pada pohon keputusan yang merepresentasikan kelas dari data tersebut. Lalu kita juga sama melakukan confusion matrix dan classification report yang mana akurasinya itu sebesar 0,99 dengan akurasi pada data testing sebesar 1 dan confusion classification report pada training data akurasinya sebesar 1 juga. Lalu kesimpulannya, jadi apabila dibandingkan confusion matrix antara classifier tadi, didapatkan bahwa random forest classifier dan decision tree melakukan prediksi dengan sangat baik, yaitu hanya terlewat mendeteksi fraud transaksi sebesar 3% dalam data test dan 0,05% dalam data trend. Lalu model logistic regression hanya terpaut sedikit dari model lain, tapi tetap terlewat dalam mendeteksi fraud transaksi baik dari tes maupun trend data. Lalu tadi juga kan ada di random forest itu terdapat misklasifikasi non-fraud transaksi sebagai fraud transaksi, tapi hanya kurang dari 0,5% dari semua non-fraud transaksi. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada Aulia. Baik, sekian atas demo tentang card fraud detection yang telah kami lakukan pada Jupyter Notebook. Kurang lebih mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.